yang sudah punya dari 11 episode. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Bagian kedua, bencana alam yang akan kami bahas adalah bencana alam banjir bandang yang terjadi di Waiwarang, Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Kutip dari liputan6.com, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi mengatakan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang, angin kencang, hingga tanah longsor di wilayahnya mencapai 177 orang. Korban meninggal dunia ini berasal dari 9 kabupaten di kota NTT. Rinciannya, Kota Kupang 6 orang meninggal dunia, Kabupaten Flores Timur 72 orang, Malaka 7 orang, Lembata 47 orang, Ede 1 orang, Saburai juga 3 orang, Alor 28 orang, Kupang 12 orang, dan Sika 1 orang. Prasarana. Bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. 2. Melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Satu-satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi sehingga warga baik berjalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi banjir yang menyebabkan tanah dan jalanan terkikis dan dapat menjadi longsor. Banjir merupakan salah satu contoh jenis alam yang dapat mendorong tingkat kerentanan ekonomi dan sosial suatu daerah. Semakin tinggi kerentanan ekonomi dan sosial, maka kemampuan penduduk daerah dalam menghadapi bencana akan semakin rendah. Hal ini kemudian mendorong jumlah kerugian harta benda dan banyak penduduk terpapar menjadi semakin besar. Akibat perkembangan perkotaan ini menyebabkan peningkatan ancaman bahaya dan kerentanan. Salah satu indikator penilaian tingkat kerentanan berdasarkan BNPB 2012 adalah rumah, sebaran fasilitas umum, dan sebaran fasilitas kritis. Bahaya banjir yang terjadi di suatu wilayah dapat menimbulkan kerugian, khususnya pada bangunan rumah yang terdapat, serta kerugian materi berupa kerusakan atau tidak berfungsinya fasilitas umum maupun fasilitas kritis yang ada. Berbagai definisi kerentanan fisik ini telah dijabarkan oleh para peneliti terdahulu. Fisik adalah kerusakan, kerugian, atau kehilangan suatu kondisi fisik, baik berupa bangunan, konstruksi, maupun struktur fiksi lainnya atau infrastruktur. Apabila terdapat faktor bahaya asal tertentu, Noson 2000, Aduan Pengenalan Karakteristik Bencana di Indonesia dan Mitigasinya 2005, ETA 2019, 2009. Ancaman yang terjadi membawa dampak dan kerugian bagi masyarakat baik secara fisik,
sosial, ekonomi, maupun lingkungan KYP sendiri. Pilihan tindakan penanggulangan bencana. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Ada dua bentuk mitigasi, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan dalam mitigasi pasif antara lain penyusunan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, pedoman, dan brosur. Tindakan pencegahan dan mitigasi aktif antara lain pembuatan dari penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, pelatihan, pengawasan, dan penyuluhan. Yang kedua, kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana agar menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tanggap darurat merupakan penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana agar bertambahnya korban jiwa terhindari. Yang keempat, tahapan pemulihan dilakukan melalui tindakan rehabilitas dan rekonstruksi. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sementara itu, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan keterlibatan, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Tahapan-tahapan dalam bencana. Yang pertama, tahap prabencana. Pada tahap prabencana ini, di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Yang terakhir, pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitas dan rekonstruksi. Sekian dari saya dan teman saya, terima kasih.